para UKM itu nanti mengelola manajemen risikonya dalam konteks dampak COVID-19. Demikian juga Pak Nadrat dari sudut nanti teoritis akademis, bagaimana risk management in Islamic banking and in Islamic microfinance juga penting untuk dibangun dalam kerangka syariah tentu saja. Karena pendekatan-pendekatannya tentu harus berbeda antara konvensional dengan syariah. Dan kami di sini program studi S3 Perbankan Syariah memang terus-menerus untuk mengembangkan isu-isu yang merupakan current issue dan membutuhkan solusi yang konkret dari pendekatan Islamic economic dan juga Islamic finance khususnya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Fani atas kerjasamanya, dan kami juga pernah datang company visit ya Pak Fani. Terima kasih. Ya, Bu. Kawan-kawan S3 sudah diterima company visit, mungkin tidak seperti S1. Company visit yang kami lakukan ke Bank Syariah Mandiri itu lebih betul-betul dialog terkait konten materi risk management terutama yang memang mungkin beda kalau akademisi yang menyampaikan dengan praktisi yang menyampaikan, karena betul-betul ada fakta-fakta dari lapangan yang perlu teman-teman dapatkan. Dan alhamdulillah pada hari ini Pak Fani bisa sharing kepada kita semua, dan juga Pak Nadrat yang memang dosen pengajar Islamic Risk Management dan juga Good Governance bersama tim teaching dengan kami. Dan juga kepada seluruh peserta, terima kasih atas kerjasamanya dan setia selama ini mengikuti webinar S3. Demikian, dan kami serahkan kembali kepada Bu Rini, dan mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan selanjutnya kepada moderator Bu Rini, mungkin untuk narasumber bisa menyampaikan masing-masing berapa menit, nanti kita lebih banyak nanti berdialog. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Fani untuk memaparkan materinya. Materi beliau itu memuat beberapa hal, yaitu mengenai perkembangan perbankan syariah, termasuk bagaimana manajemen risiko bank syariah serta strategi manajemen risiko di masa pandemi ini. Pak Fani adalah group head dari risk manajemennya Bank Syariah Mandiri. Nanti sesudah Pak Fani mungkin langsung Pak Nadra ya. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Fani. Baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ois, Pak Nadrat, Bu Rini, dan seluruh peserta. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini untuk berdiskusi ya Bu Ois ya. Kita judulnya adalah diskusi. Baik, mungkin saya mulai saja. Mohon sebentar. Video mana video? Baik. Jadi mungkin Bu Ois, Bapak Ibu semua, apakah suara saya bisa didengar, Bu? Ya, terdengar jelas. Dengar, alhamdulillah. Jadi mungkin alhamdulillah. Videonya kenapa ditutup? Videonya, sebentar nih Bu, saya agak-agak gaptek nih ya. Ya. Klik bawah. Sudah kelihatan Bu? Belum. Atau saya lanjut aja Bu ya? Lanjut saja. Pak Hardiansyah bisa bantu. Suaranya nggak kedengeran Pak? Pak Fani suaranya di mute itu. Ya. Mohon
Maaf, gimana Bu? Apa Ya, sudah bisa dilihat? sudah. Sudah, Pak, langsung. Apaan? Baik, sebelumnya saya perlu menegaskan dulu nih, mendeklar dulu Bu Ois, gitu ya. Karena temanya COVID-19 outbreak. Jadi saya declare dulu bahwa saya bukan ahli COVID gitu ya. Untuk menjaga ekspektasi para peserta. Jadi saya bukan ahli COVID, bukan ahli pandemi, bukan juga ekonom gitu ya, bukan juga ahli syariah. Lalu siapa saya gitu ya? Kok berani-beraninya melakukan share, melaksanakan share dengan kawan-kawan semua. Ya, saya adalah hanya seorang karyawan bank swasta, kebetulan di Bank Syariah, yang diculik oleh Ibu Eis gitu ya. Diculik oleh Ibu Eis untuk sharing mengenai manajemen risiko di Bank Syariah. Nah, in risk management sebetulnya pelaksanaan diskusi di jam seperti ini itu kategorinya masuk risiko tinggi Bu Eis gitu ya. Ini menjadi suatu cobaan gitu. Tapi mudah-mudahan gitu kan kalau di situ ada cobaan, di situ juga biasanya ada berkah. Mudah-mudahan sharing kita ini memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Baik. Jadi Baik, saya mulai saja. Jadi, sebagaimana kita ketahui, rasanya belakangan ini tiada hari gitu ya, tiada hari tanpa berita tentang COVID-19. Selalu saja ada berita di media cetak, elektronik, di medsos gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata COVID-19 ini sudah menginfeksi bukan hanya orang gitu kan, tapi juga menginfeksi negara melalui berbagai jalur. Nah, sehingga penyebarannya yang begitu cepat itu menimbulkan kepanikan pasar, menimbulkan gejolak di pasar keuangan dan mendisrupsi ekonomi global. Di dalam negeri, ya kita juga bisa melihat, menyaksikan, merasakan bagaimana dampaknya, bagaimana indikator-indikator ekonomi bisa kita lihat, ketidakpastian pasar meningkat tajam, outflow lebih banyak dibandingkan dengan inflow, kurs melemah, dan sebagainya. Nah, COVID-19 ini juga mengubah perilaku kita, termasuk yang seperti sekarang ini kita lakukan. Ya, dulu tidak pernah ada mungkin ya, tidak pernah ada atau jarang lah gitu kan. Nah, ini menjadi perilaku baru forum seperti ini. Mungkin ke depan ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, sekarang bagaimana sih gitu kan, kenapa itu bisa menimbulkan kita merefresh perbandingan krisis-krisis yang pernah kita alami ya paling tidak dalam 20-30 tahun terakhir gitu kan. Kita mungkin masih ingat tahun 98 yang sampai sekarang akan diingat sebagai krisis yang salah satu krisis terbesar yang pernah kita alami gitu. Nah, krisis 98 itu cakupannya luasan itu semi global karena hanya terbatas di Asia yang dimulai dari krisis currency ya, currency berkembang menjadi banking crisis. Itu terbatas hanya di Asia. Kemudian ada krisis global, pusatnya di Amerika dan Eropa, penyebaran terbatas ke Asia gitu kan. Nah, berbeda dengan corona ini gitu ya, COVID ini. Ini sudah mengglobal, mendunia, bisa dikatakan seluruh dunia sudah terinfeksi.
Di sini pun bukan semata-mata bicara mengenai masalah ekonomi, masalah keuangan gitu kan. Tapi justru diawali dari masalah kemanusiaan, masalah kesehatan. Nah, sehingga di sini bisa digambarkan ini krisis sekarang ini antara public healthy dengan economic pressure seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang COVID-19 ini sudah menginfeksi seluruh dunia, seluruh negara, warga negaranya, mata pencahariannya, menginfeksi industri, tidak terkecuali perbankan syariah. Ya. Jadi kalau dulu mungkin pasca krisis 98 yang ada dalam benak kita, publik, bayangan publik, adalah kesan bahwa perbankan syariah itu tahan krisis. Gitu ya. Tahan krisis, dan mungkin sampai sekarang pandangan itu masih besar gitu kan, masih tinggi bahwa perbankan syariah itu tahan krisis. Nah, ini kita sekarang sedang menghadapi krisis. Apakah benar perbankan syariah tahan krisis? Maka kita lihat setelah yang satu ini. Oke. Nah, jadi untuk gambarannya mungkin saya tunjukkan dulu bagaimana perkembangan perbankan indikator keuangan. Ini memang kalau kita lihat posisinya baru sampai dengan akhir Januari 2020. Nah, kalau kita lihat, mudah-mudahan ini terbaca bahwa perbankan syariah masih berkembang cukup baik, ya, tumbuh positif. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, itu CAGR-nya dari sisi aset itu kurang lebih 15%. Ini kita lihat masih tumbuh baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembiayaan. Memang kalau kita lihat trennya seperti menurun, ya, menurun. Namun dari tingkat pertumbuhan ini perbankan syariah masih lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan industri, ya. Industri perbankan secara keseluruhan termasuk di dalamnya adalah perbankan konvensional. Jadi hingga Januari 2020 aset perbankan syariah sudah mencapai 529 triliun. Ini memang masih kalah jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah mencapai 8.000 triliun. Jadi masih 1/15-nya. Nah, kalau kita berandai-andai misalnya perbankan syariah tumbuh 20%, itu kira-kira akan tumbuh 100 triliun. Tapi kalau perbankan konvensional tumbuh hanya setengahnya saja, itu sudah tumbuh 800 triliun gitu kan. Nah, disinilah mungkin yang mengakibatkan market share perbankan syariah itu sepertinya agak lambat gitu ya. Kalau kita lihat sampai dengan awal tahun ini 2020 itu baru mencapai 6%-an market share perbankan. Awal sekali minimal itu harus 5%, itu sampai batas waktu target itu tidak pernah tercapai angka 5% oleh perbankan syariah. Kita mulai mencapai 5% setelah adanya pelaku baru gitu ya, ada konversi beberapa bank konvensional. Nah, sekarang masih di 6%, dari dana pihak ketiga juga trennya naik terus, pembiayaan juga sama seperti itu. Nah, ini memang menjadi pertanyaan banyak pihak gitu ya. Ada sebuah ironi, kita dengan negara kita Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya, ternyata itu tidak tercermin kalau kita melihat market share di perbankan syariah. Tentu ini banyak faktor atau ada beberapa faktor kenapa pencapaiannya masih rendah, apalagi misalnya dibandingkan dengan negara tetangga kita. Nah, ini tantangan dan PR bersama kita, saya rasa gitu kan, bukan hanya di pelaku, tapi dari seluruh stakeholder. Nah, kalau kita lihat dari ketika bicara krisis, maka
kita akan melihat seberapa besar, seberapa tinggi ketahanan industri. Nah, di perbankan, ketahanan itu dicerminkan dari kecukupan lihat di sini, perbankan syariah yang warna hijau ini, itu masih memiliki IKAR 20%, dan ini sebetulnya kalau kita bicara regulasi, ini jauh di atas regulasi yang berkisar antara 12,5% sampai 14-15%. Artinya perbankan syariah memiliki paling tidak sampai saat ini memiliki buffer yang cukup dari sisi ketahanan. Kemudian yang kita lihat lagi dari sisi ketahanan ada di likuiditas. Ini indikatornya adalah FDR. Jadi di sini ada dua sisi. Satu, kalau kita lihat dengan FDR di 85%-an, artinya bank syariah, fungsi intermediasi bank syariah sudah berjalan cukup baik dengan tetap likuiditas yang terjaga. Gitu ya. Karena kalau kita bicara FDR ini ada dua sisi nih. Ketika rendah, dari sisi likuiditas bagus, tapi dari sisi intermediasi itu enggak bagus gitu kan. Artinya tidak berhasil. Nah, ini diikutkan peningkatan dari sisi profitabilitas. Jadi alhamdulillah sudah berada bisa mencapai di angka psikologis ROA 2%. Mudah-mudahan tidak akan turun lagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ini gambaran umum indikator-indikator keuangan perbankan syariah. Nah, kalau lihat di sini, karena posisinya baru sampai Januari 2020, memang signifikansi dampak dari COVID-19 belum terlihat gitu ya, belum terlihat. Cuma memang semua pihak ini pun udah kelihatan tanda-tandanya gitu kan, ada kecenderungan pemburukan, ya, penurunan kinerja, apalagi kalau kita tidak disertai dengan aksi-aksi yang signifikan untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini. Nah, ini masih tentang gambaran gitu ya. Salah satu kenapa perkembangannya juga belum terlalu signifikan adalah faktor dari jaringan. Jadi kalau kita lihat di sini sampai akhir 2019 atau awal 2020 itu jaringan kita masih 1/12-nya dari jaringan perbankan konvensional. Nah, ini juga salah satu faktor mungkin barangkali kenapa belum bisa menjangkau seluruh lapisan, seluruh wilayah. Jadi kita sudah ada di 34 provinsi, tapi ketika bicara kota kabupatennya itu mungkin belum sampai 50%-nya, seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi di awal, apakah perbankan syariah tahan krisis gitu ya? Apakah perbankan syariah karena menyandang label syariah itu ada invincible hand, ada tangan-tangan malaikat gitu kan, ada berkah sehingga ini akan tetap hidup, akan tetap bertahan. Ada pandangan seperti itu gitu kan. Apakah benar demikian? Rasanya kita semua sepakat bahwa betul kita harapkan ada perlindungan gitu kan dari tangan-tangan gaib. Tapi itu kan tidak akan muncul, tidak datang begitu saja. Tetap harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Nah, ikhtiar untuk menjaga kelangsungan bisnis, ya, kelangsungan hidup perusahaan, secara umum ya balik lagi bagaimana kami bisa mengelola risiko dengan baik dengan menerapkan tata kelola yang baik pula gitu kan. Jadi kuncinya di situ, nggak ada jaminan karena bank syariah ini akan selamat lah. Kalau misalnya praktek pengelola risikonya nggak bagus, buruk, ya tinggal tunggu aja waktunya gitu kan. Tinggal tunggu waktunya akhir dari masa usaha itu sendiri. Nah, jadi memang tadi seperti yang disampaikan Bu Eis menjadi cukup penting
mungkin juga sangat penting bagaimana peran manajemen risiko dilakukan ya di industri, di dunia usaha, khususnya di perbankan ya, termasuk perbankan syariah. Oke. Nah, seperti yang tadi disinggung gitu kan, apakah ya kita hanya mengharapkan berkah, hanya mengharapkan lindungan tanpa usaha akan selamat gitu. Kan dicontohkan di sini ya. Apakah kita gitu ya parkir motor dengan bismillah saja tanpa pengaman yakin akan selamat, ya belum tentu juga gitu kan. Itulah kira-kira perumpamannya bagaimana praktek manajemen risiko itu diperlukan karena secara syariat Islam juga hukumnya itu ternyata kalau menurut saya itu ajaran Islam gitu ya, manajemen risiko, karena secara tersirat kita bisa lihat di beberapa surat dan hadis-hadis. Nah, secara konsep risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian. Karena ada ketidakpastian, maka di situ timbul risiko. Kenapa orang bilang ketika kita memberikan kredit, memberikan pembiayaan, ketika ditanya risiko adalah risiko kreditnya macet. Karena di situ ada ketidakpastian. Kalau pasti kita ngasih kredit nggak macet, tentu kita dengan mudah tanpa analisis. Sebaliknya, kalau kita bisa dipastikan kredit, berikan kredit atau pembiayaan. Nah, ternyata konsep ketidakpastian ini ada di surat Luqman. Itu satu konsep awal, risiko itu muncul karena ketidakpastian. Kemudian kalau kita bicara risiko, pasti akan langsung gambaran kita adalah dengan bagaimana mendiversifikasi risiko itu, bagaimana agar risiko itu tidak terkonsentrasi. Nah, ini pun tersirat di surat Yusuf ya, bagaimana Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk tidak masuk dari satu pintu. Ini bicara tentang diversifikasi risiko. Itu kan, jadi ketidakpastian, diversifikasi, dan yang paling penting ya, tidak kalah pentingnya, bahwa bicara manajemen risiko itu tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian. Ini juga ada di salah satu hadis disebutkan bahwa Allah itu mencintai hamba yang melakukan segala sesuatu dengan cermat hati-hati. Nah, jadi ini esensi manajemen risiko yang ternyata merupakan ajaran Islam seperti itu. Nah, risikonya sendiri seperti apa? Kalau kita bagi itu kan bagaimana Islam memandang risiko. Jadi yang pertama, risiko yang esensial adalah ada, mohon nanti dikoreksi Pak Nadrat kalau tidak salah, keuntungan itu selalu menyertai risiko atau dibalik. Jadi tingkat risiko itu atau tingkat keuntungan itu sebagai tingkat risiko. Keuntungan atau pendapatan itu diperoleh dengan menanggung suatu kewajiban. Makanya di sini prinsipnya pun bagi hasil. Konsekuensinya pula bahwa ajaran kita itu melarang transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Ya. Kita dilarang transaksi yang seperti ini. Kita sebagai lembaga bisnis dihadapkan pada konsekuensi dua hal di masa depan, apakah berhasil yang dicerminkan dari keuntungan atau rugi. Nah, bisnis ini pun sebetulnya ini sudah menjadi fitrah gitu kan, fitrah bagi kita semua. Pak Fani ada gangguan ya?
Sinyalnya hilang-hilang. Pak Fani ada gangguan sepertinya? Pak Fani, suaranya kenapa di-mute? Bu Rini? Wah, ini ke mute sendiri, Bu. Oh iya. Iya, ini rupanya ada COVID nih masuk ke sini nih. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ya. Masih terdengar, Bu? Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Jadi ini sumber utamanya gitu. Yang pertama ada kewajiban bagi kita segala aktivitasnya, operasional, produk dan segala macamnya harus memenuhi prinsip syariat. Yang kedua, berbeda dengan operasional di perbankan syariah yang akad, perjanjian, perikatan itu tidak banyak, bahkan mungkin cuma satu. Nah, di perbankan syariah banyak sekali akad yang digunakan di setiap transaksi. Maka risiko itu muncul dari variasi akad yang kita gunakan. Nah, pengaturan manajemen risiko di perbankan syariah di sini secara umum, kalau secara umum yang berlaku di perbankan itu ada BESL. Untuk perbankan syariah ada IFSB. Kita pakai yang mana? Ya kita pakai dua-duanya. Jadi kita menggunakan POJK dan PBI kalau dulu, di mana POJK dan PBI ini mengakomodir semua pengaturan regulasi yang dikeluarkan baik oleh BESL maupun IFSB. Oke. Jadi secara umum bicara risk management masih bicara konsep 3 pilar, kecukupan modal, supervisory review dari pengawas dan transparansi. Nah, sejak Basel III, nah Basel III ini lahir setelah krisis 2008. Karena 2008 itu krisis likuiditas, maka ditambahlah pengaturan mengenai likuiditas. Nah, ini adalah risiko yang kita kenal di perbankan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada risiko perbankan yang diatur di POJK. Ada risiko generik atau risiko umum berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Ada 8, ditambah 2 risiko yang unik untuk perbankan syariah, yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil. Dari sini saja sudah terlihat bahwa bisa disimpulkan risiko di bank syariah lebih tinggi ya dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi ini adalah risiko generik. Tadi disebutkan di depan bahwa ada risiko unik itu ada 2. Sebetulnya mungkin tidak 2, tapi 2,5 gitu ya, 2,5. Karena ketika bicara kepatuhan di perbankan syariah, ini termasuk kepatuhan terhadap ketentuan atau prinsip-prinsip syariah. Nah, ini yang tidak ada di konvensional. Kemudian juga mungkin ada dampak lain gitu kan di perbankan syariah yang berbeda dengan di konvensional adalah di risiko reputasi. Risiko reputasi lebih berat untuk perbankan syariah. Kenapa? Salah satunya tadi contoh di depan ketika setelah krisis 98, bank syariah dipersepsikan sebagai bank yang tahan krisis. Kemudian sehingga bebannya menjadi lebih berat, kita harus bisa membuktikan bahwa bank syariah memang tahan krisis. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak baik ya yang terjadi di bank syariah, itu dampaknya pun lebih besar dibandingkan dengan kejadian serupa kalau dialami di bank konvensional. Jadi sekali lagi ini menegaskan bahwa risiko di bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Mungkin saya percepat saja, ini sebagai salah satu contoh
perbedaan ketika misalnya di bank konvensional ngasih kredit, ya perjanjiannya satu, mau kredit apapun sama jenisnya, sehingga tingkat risikonya pun sama. Berbeda dengan di bank syariah. Akan menjadi berbeda risikonya ketika kita menggunakan akad murabahah atau menggunakan akad musyarakah. Kemudian salah satu produk di bank syariah itu adalah gadai emas, gitu kan, gadai emas. Di sini pun tidak semata-mata bicara risiko kredit, gitu, tapi ada risiko pasar di dalamnya karena pembiayaan ini berbasis emas yang bisa menjadi agunan, sehingga ini akan terekspos oleh fluktuasi dari harga emas. Kemudian di risiko likuiditas. Nah, ini tantangan tersendiri untuk bank syariah, gitu ya. Kenapa? Karena instrumen likuiditas di bank syariah harus berbasis syariah yang jumlahnya tidak sebanyak di bank konvensional, gitu kan. Ketika misalnya kita dalam transaksi interbank pun itu hanya bisa pinjam meminjam antar bank ketika kita ada kesulitan likuiditas sesaat, hanya bisa dengan sesama bank syariah yang jumlahnya sangat terbatas ya, sangat sedikit. Berbeda dengan bank konven yang pelakunya banyak. Nah, ini yang terkait kepatuhan, yang membedakan juga secara struktur kita ada Dewan Pengawas Syariah. Ini adalah risiko yang kalau tadi adalah kekhususan pada risiko generik, ini adalah risiko yang memang benar-benar unik di bank syariah, yaitu risiko imbal hasil, gitu ya, risiko imbal hasil. Ini terkait dengan tingkat kompetisi imbal hasil yang bisa kita berikan kepada para nasabah, gitu kan. Suka tidak suka ternyata di bank syariah pun nasabahnya banyak yang rasionalis, artinya masih berhitung imbalan keuntungan yang bisa mereka dapatkan, sehingga ketika kita tidak bisa memberikan imbal hasil yang bersaing dengan pasar, ini ada potensi kita akan ditinggalkan oleh nasabah. Oke, ini adalah salah satu bentuk tadi untuk memitigasi risiko imbal hasil. Rasanya sih prakteknya belum banyak atau mungkin tidak ada mengenai penggunaan konsep PER yang diterjemahkan dalam Fatwa DSN nomor 87. Nah, ini salah satu lagi risiko yang unik di bank syariah adalah risiko investasi. Secara substansi ini sama dengan risiko kredit ya. Tapi ini lebih spesifik karena di sini kita ada yang dasarnya adalah investasi, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, itu sekilas tentang manajemen risiko di bank syariah. Nah, lalu bagaimana sekarang COVID itu bisa menginfeksi perbankan? Ini saya lewat aja, sudah sering mungkin. Nah, ini juga kurang lebih mungkin sudah sering kita lihat bagaimana transmisinya COVID itu bisa menginfeksi perekonomian Indonesia. Bisa masuk dari pasar keuangan, bisa juga dari sektor real. Sektor real pada akhirnya itu akan juga berpengaruh terhadap industri perbankan. Oke. Kita lihat juga dari indikator-indikatornya ya. Kurs rupiah yang melemah sempat mencapai 16.500, mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh regulator, ini bisa turun, bisa stabil. Harapannya di akhir tahun tidak lebih dari 15.000. Kemudian kita juga bagaimana indeks harga saham gabungan kita itu termasuk yang paling dalam turunnya di antara bursa saham negara lain, dan itu driver utamanya adalah perbankan. Kenapa? Karena market cap di bursa kita itu terbesar di industri keuangan. Di industri keuangan ini yang terbesarnya adalah subsektor perbankan. Okay. Nah, itu bicara kondisi sekarang. Bagaimana ke depannya? World Bank, IMF sebelumnya memprediksi bahwa perekonomian global
akan dengan pulihnya perekonomian dan membaiknya harga komoditas. Tapi sekarang IMF sendiri sudah memperkirakan bisa sampai kontraksi negatif pertumbuhan ya. Lembaga-lembaga lain juga sama. Nah, bagaimana dengan dalam negeri? Bank Indonesia, OJK, LPS, Kementerian Keuangan juga memprediksi akan terjadi penurunan pertumbuhan yang tadinya di kepala 5%, diperkirakan 2%-an, bahkan dengan skenario yang lebih buruk bisa menjadi negatif. Nah, tentunya ini akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan menekan industri keuangan termasuk perbankan dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan sektor-sektor yang terdampak mulai dari yang paling tinggi ya seperti pariwisata ya, ini dampaknya langsung Biro Perjalanan. Contoh konkret itu di perbankan syariah misalnya ada travel umroh. Ketika kemarin umroh itu ditunda, dihentikan, itu dampaknya langsung ya. Nasabahnya langsung tidak bisa apa-apa dan kita juga ya terima saja gitu kan bahwa nasabah itu menjadi default. Manufaktur jelas sekali tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya bagaimana transmisi itu masuk di sektor real melalui dari pintu ekspor dan impor gitu kan. Dan ini terkait dengan manufaktur. Kemudian juga ada yang impact-nya sedang. Memang sekarang diperkirakan impact-nya sedang, tapi bukan tidak mungkin. Ini akan bergeser dari medium impact menjadi high impact. Ini juga sudah terlihat nyata sekali bagaimana yang awalnya hanya beberapa sektor yang diperkirakan terdampak, sekarang bisa dikatakan hampir semua sektor industri itu terdampak dengan COVID-19. Okay. Nah, terhadap industri, bagaimana nih dari analisisnya Moody's, gitu ya, ini probability of default korporasi di Indonesia ini meningkat tajam. Padahal ini kalau kita lihat, ini baru sampai di Januari 2020. Jadi dampak besar dari COVID ini belum terlihat. Bisa dibayangkan gitu ya, di Januari saja sudah meningkat tajam, ke depannya seperti apa. Dan ini diperkirakan akan kembali normal gitu kan, sama ke level semua kira-kira di akhir tahun 2022. Oke. Itu terhadap industri bagaimana korporasi diperkirakan akan meningkat kemungkinan kegagalannya. Nah, terhadap lembaga jasa keuangan termasuk bank, masuknya dari mana? Tentu yang paling utama adalah dari kinerja dan kemampuan sektor real. Kemampuan mereka menurun, sudah jelas dampaknya terhadap bank gitu kan, terutama dari sisi pembiayaan. Dari sisi pembiayaan, kemudian juga dari perubahan nilai aset lembaga keuangan karena ada perubahan yield instrumen saham dan yang sejenis. Yang terakhir adalah interkoneksi antar sektor keuangan, ya misalnya antara bank dengan lembaga pembiayaan dengan multi finance. Bank sendiri saja itu terpengaruh, kemudian lembaga pembiayaan juga akan terpengaruh, seperti contoh tadi multi finance sendiri mendapat pembiayaan dari bank. Jadi double di sini kenanya. Nah, itu terhadap lembaga jasa keuangan, bagaimana masuknya terhadap perbankan, ya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun bahkan negatif, tentu biasanya ini sejalan dengan pertumbuhan kredit atau pembiayaan di perbankan. Ini pun diperkirakan akan melambat. Dampaknya apa? Pendapatan bank akan turun. Nah, di sini bicara pendapatan turun itu bukan hanya karena melambatnya pertumbuhan pembiayaan, tapi juga dampak dari kinerja nasabah-nasabah gitu ya. Nasabah-nasabah khususnya nasabah pembiayaan. Kita ya sekarang yang lagi gencar program bahkan menjadi program nasional itu adalah restrukturisasi pembiayaan. Nah, di situ jelas sekali akan ada penurunan ya, penurunan pengembalian kewajiban kepada bank sehingga ini akan berdampak pada pendapatan turun. Dari sisi FDR kemungkinan membaik karena
karena pertumbuhan pembiayaan yang melambat. Tapi bisa juga FDR ini menjadi mengetat karena justru dana di perbankan itu ditarik karena orang termasuk korporasi cari instrumen yang dirasa lebih aman gitu kan. Jadi ada fenomena mendorong istilah cash is the king. Jadi semua pegang saja cashnya atau diinvestasikan ke instrumen lain seperti emas. Jadi bisa juga gitu kan, bisa juga FDR ini meningkat karena pengetatan likuiditas. Itu kita juga pasti akan lihat dengan pendapatan turun, NIM-nya akan turun, ya ditambah dengan kemungkinan kenaikan pembiayaan bermasalah yang tentunya ini akan menambah beban bagi perbankan sehingga akhirnya CAR juga akan ikut turun. Nah, BI sendiri memperkirakan kredit itu akan tumbuh di 6-8% turun dari perkiraan sebelumnya yang di sekitar 10-12%. Jadi untuk mengantisipasinya, kita sama-sama sudah tahu berbagai kebijakan stimulus dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, semua dikeluarkan untuk menanggulangi dampak COVID ini. Nah, khusus di perbankan misalnya, dari BI menurunkan suku bunga acuan, maksudnya adalah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dengan suku bunga yang rendah. Tadi dengan pelemahan nilai tukar, BI juga melakukan stabilitas dengan intervensi ke pasar. Likuiditas dilonggarkan dengan berbagai kebijakan ya seperti terlihat di slide ini. Oke. Nah itu berbagai gambaran umum dampak yang sama-sama sudah kita ketahui dan kebijakan atau stimulus dari pemerintah dan regulator. Nah sekarang bagaimana di perbankan menyikapinya seperti itu. Di awal tadi disampaikan bahwa krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini berbeda dengan 2008 dan 98 yang murni adalah krisis keuangan. Saat ini adalah krisisnya adalah tadi krisis awalnya krisis kemanusiaan, kesehatan melebar menjadi krisis sosial, ekonomi dan keuangan. Jadi risiko terbesar yang dihadapi bank dalam masa pandemi ini adalah risiko operasional. Risiko operasional, dari risiko operasional meningkat ke risiko kredit, risiko investasi, imbal hasil. Dampak dari sini tadi kredit karena pengembaliannya, cash inflow-nya berkurang akibat restrukturisasi atau memang tidak ada pembayaran sama sekali dari para nasabah, berdampak pada likuiditas. Seperti itu. Oke, sehingga yang pertama yang harus dimitigasi adalah dari sisi operasional. Ada dua hal di sini. Yang pertama, bagaimana penanganan ya terhadap keselamatan manusianya, terhadap sumber daya manusianya yang menjalankan perusahaan, yang menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, bagaimana mitigasi terhadap bisnisnya itu sendiri. Jadi kita lakukan dua hal, ya, emergency response plan berupa tindakan pencegahan agar para pegawainya tetap sehat, tidak terinfeksi. Yang kedua adalah tindakan penanganan apabila sudah kejadian, sudah terinfeksi. Yang berikutnya dari kelangsungan bisnis itu sendiri melalui BCP. Nah, jadi ini secara besaran saja untuk pencegahan kita lakukan bagaimana sosialisasi mengenai pencegahan mulai dari harus mencuci tangan dan sebagainya, jaga jarak gitu kan, pengaman terhadap orang, penanganan terhadap gedung gitu kan, sampai yang terakhir yang kita lakukan juga sekarang adalah penerapan WFH gitu kan, itu dalam rangka pencegahan. Nah, dari sisi penanganan
Nah, kita juga sediakan ruang-ruang khusus, lakukan kerjasama dengan rumah sakit, termasuk juga penutupan, gitu kan, penutupan atau pemberhentian operasional satu outlet apabila terindikasi atau terbukti ada pegawai atau di sekitar lokasi kegiatan kita yang positif terinfeksi. Seperti itu. Nah, kita juga lakukan split operation. Selain pencegahan dan penanganan, ada juga satu lagi prosedur eskalasi. Eskalasi ini yang menentukan statusnya apakah masih hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, merah itu pun menentukan apakah kita perlu alternate site, apakah kita perlu split operation. Ini pun kita bagi dua ketika harus melakukan split operation untuk unit kerja kritikal yang memang tidak bisa ditinggalkan, gitu kan, atau unit kerja yang non kritikal bisa dilakukan secara remote atau secara jarak jauh. Nah, dari operasional, kemudian ini salah satu dampak yang lumayan besar yang bisa kelihatan langsung dari indikator keuangan, yaitu dari risiko kredit, gitu ya, risiko kredit. Maka yang pertama muncul kebijakan dari OJK, bukan dari BI, adalah mengenai relaksasi penanganan pembiayaan melalui peraturan tentang restrukturisasi. Nah, sebelum restrukturisasi itu, kita sendiri sudah melakukan assessment terlebih dahulu, ya, lakukan assessment yang lebih dikenal dengan stress test. Jadi dimulai dari penetapan indikator yang kira-kira akan berpengaruh terhadap kinerja nasabah yang akan berdampak kepada bank. Jadi di sini kita gunakan variabel makroekonomi. Contohnya apa? PDB. Ini sangat jelas sekali merupakan faktor yang berkorelasi dengan kinerja nasabah juga kinerjanya bank. Sehingga itu kita jadikan sebagai salah satu parameter. Ada juga parameter inflasi, nilai tukar, harga komoditas, harga minyak, dan sebagainya. Kita buat dalam awalnya itu hanya dibuat 3 skenario, mulai dari yang ringan sampai berat. Kenapa masih ada ringan? Karena kita berharap bahwa pandemi ini hanya berlangsung singkat, maksimal 3 bulan. 3 bulan itu hitungannya dari Desember. Ternyata sekarang sudah bulan Mei. Jadi itu skenario ringan itu sudah lewat. Yang ada sekarang itu skenario berat dan sangat berat. Ya. Dari situ, ya, dari penetapan indikator kita lakukan assessment awal. Jadi kita petakan dulu, ya, industri-industri mana yang terdampak, gitu kan. Kita bagi dua, satu yang terdampak langsung. Yang terdampak langsung itu contohnya yang seketika seperti tadi di depan, ada industri pariwisata dan turunannya. Turunan itu di sana ada hotel, restoran, ada biro perjalanan, itu yang terdampak langsung. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ekspor dan impor. Nah, kenapa ini ekspor dan impor? Karena awalnya ini berawal dari Cina, dari Tiongkok, yang kita tahu sendiri, itu kan, Cina itu merupakan pasar ekspor terbesar untuk kita, juga importir terbesar untuk komoditas-komoditas tertentu. Dari sisi wisatawan juga sama, gitu kan, termasuk nomor 2 dari sisi jumlah wisatawan. Kalau dari devisa yang terbesar itu dari Cina, maka itu akan sangat terdampak, gitu kan, dari sisi industrinya. Lalu kita juga petakan, ya, mungkin pada saat itu industrinya belum terdampak. Nah, kita lihat juga secara industri tidak terdampak, tapi kita lihat apakah nasabah-nasabah tersebut memiliki hubungan bisnis, ya, dengan Cina atau negara yang terdampak, gitu. Apakah mereka punya grup usaha di sana, atau apakah mereka mempekerjakan pegawainya, tenaganya dari negara-negara terdampak, gitu kan. Nah, ini kita anggap akan berpengaruh juga terhadap kinerjanya.
Nah, setelah kita petakan, kita lakukan simulasi gitu dengan asumsi parameter yang sudah ditetapkan di awal. Dari situ kita memperkirakan dampaknya seperti apa gitu kan. Dalam skenario terburuk itu seperti apa? Apakah berdampak signifikan ya. Dari situ barulah kita tetapkan action plan. Nah, ternyata sebagian kalau di industri perbankan larinya adalah ke restrukturisasi pembiayaan, dan ini pun sudah dipublikasikan gitu ya. Berapa banyak nasabah yang diperkirakan ini baru pada tahap awal, nasabah yang akan atau yang perlu direstrukturisasi, eksposurnya seberapa besar, dan kemungkinan ini akan bergerak terus ya, karena kita juga nggak tahu ini sampai kapan penyebarannya. Dan ini tadi kita sudah tetapkan juga ketika membuat simulasi, skenario-nya itu sekarang sudah tidak ada skenario yang ringan, sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi inilah yang utama ya di perbankan lakukan, termasuk di perbankan syariah. Ya, ini menjadi strategi nomor 1 selain menjaga likuiditas, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan, ya maksudnya untuk awalnya adalah bukan semata-mata agar kinerja bagus, tapi pertama untuk membantu kinerja nasabah dulu. Dengan membaiknya kinerja nasabah, tentunya bank juga akan terbantu seperti itu. Dari sisi ini yang sudah ada di perut, restrukturisasi gitu kan, kita akan slow down. Kalaupun tumbuh, itu tumbuh benar-benar selektif pada sektor-sektor yang kita anggap tidak terdampak ya. Sekarang agak susah mencari sektor yang tidak terdampak gitu ya. Kecuali mungkin beberapa yang tadi ada di slide awal yang impact-nya itu rendah ya, seperti bisnis online yang alat-alat kesehatan itu masih memungkinkan gitu kan. Sektor konsumtif, consumer yang tadinya menjadi tulang punggung, ya kita tahu PDB Indonesia pun dikontribusi dari sektor konsumsi rumah tangga. Oh ternyata banyak yang terdampak juga. Nah UMKM, yang menarik UMKM. Kalau dulu UMKM itu di krisis sebelumnya menjadi safety net, kalau sekarang justru mereka bisa dikatakan yang kena dampak paling signifikan juga karena ada restriksi kegiatan ekonomi sosial ya, jadi tidak ada aktivitas di luar rumah ya. 97, 98 itu masih resilient UMKM, sekarang justru restrukturisasi itu banyaknya adalah terhadap pelaku UMKM. Nah, tentunya dengan kondisi yang sudah banyak berubah, ya, kita pun harus melakukan penyesuaian proses bisnis. Restrukturisasi yang awalnya kita akan menunggu permohonan dari nasabah, sekarang mungkin terbalik gitu ya, karena ada pembatasan tadi, pembatasan interaksi, kita dari bank yang aktif menawarkan restrukturisasi kepada nasabah. Dari mana kita bisa menawarkannya? Dari mana kita bisa tahu siapa yang harus ditawarkan? Berdasarkan hasil assessment tadi yang di depan ya. Setelah kita lakukan pemetaan, kelihatan hasilnya siapa-siapa yang diperkirakan akan terdampak. Itu. Nah, dengan berkurangnya penerimaan dari nasabah, tentu ini akan berdampak pada imbal hasil yang bisa kita berikan kepada para deposan. Nah, tentunya ini tergantung dari kebijakan dan strategi masing-masing ya. Meskipun itu dimungkinkan kita membuat cadangan, bisa saja bank mengorbankan keuntungan yang menjadi haknya. Jadi yang harusnya tambah 10, ya kita hanya terima 8, yang 2-nya kita tambahkan sebagai bonus untuk para deposan. Ini menjaga
agar para deposan kita tidak lari lah, kira-kira seperti itu. Kaitannya nanti akan berdampak terhadap risiko likuiditas. Nah, di sini pun kita harus membuat protokol apakah saat ini masih dalam kondisi normal, kondisi siaga atau waspada. Ya. Dari protokol tersebut kita bisa menetapkan apakah diperlukan tim, ya, liquidity contingency team, itu kan. Kemudian apakah kita perlu menyiapkan contingency funding plan? Tentunya ini tergantung dari hasil penilaian terhadap protokol likuiditas tadi. Nah, terakhir mungkin ini yang sangat menjadi atau perlu menjadi concern dari bank adalah yang pertama, karena memang ini awalnya ada mengenai kesehatan kemanusiaan, maka keselamatan dan kesehatan pegawai itu menjadi prioritas utama. Ya, bagaimana bisa bisnisnya bisa tetap berjalan kalau kesehatan pegawainya terganggu. Jadi ini yang kita utamakan untuk dimitigasi, ya. Kemudian sebagaimana halnya dalam krisis-krisis yang terjadi, likuiditas itu adalah yang utama, itu yang harus dijaga, kemudian risiko kredit baru risiko yang lainnya menyusul. Nah, agar kita tetap bertahan, tentu harus tetap menjaga kecukupan modal. Terakhir yang tidak kalah penting, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap seluruh stakeholder, ya. Apakah itu terhadap regulator, ya, terhadap masyarakat, terhadap nasabah. Kita punya pengalaman di krisis 98, bagaimana komunikasi yang tidak baik itu berakibat fatal terhadap satu bank, karena sekarang ini semuanya cukup sensitif, bagaimana satu isu diolah sedemikian rupa bisa menjadi sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap masyarakat, terhadap perekonomian, terhadap perbankan. Itu saja mungkin terakhir, karena kita bicara risiko tadi, ini kalau tidak salah di surat Al-Baqarah, ya, bahwa di awal tadi sampaikan kita wajib mengelola risiko, ya. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi memang kita dilarang terjun ke dalam sesuatu yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Rini. Mangga, Bu. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Fani. Mungkin selanjutnya sedikit pemaparan tadi dari Pak Nadra. Pada Pak Nadra kami persilakan, nanti setelahnya baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab, ya. Tadi saya itu sudah ada 7 pertanyaan gitu, sudah saya rekap. Silakan Pak Nadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Bismillah sadri wa yassir amri wa qawli. Kepada Bapak Ibu yang saya muliakan dan kepada Kaprodi Bu Uis, saya selalu menolak kalau diminta untuk bicara yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Karena di rumah kalau orang nelpon tanya saya selalu bicara prediksi ke depan, dan istri saya selalu marah karena dia takut prediksi itu jadi benar. Karena prediksi saya objektif gitu ya. Jadi istri saya nggak suka dengar kalau saya bicara prediksi gitu ya. Jadi itu makanya saya agak enggan ikut-ikut bicara COVID ini gitu ya. Baiklah, kepada Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya bina dengan Bu Uis, risk management, jadi saya harus menerimanya. Izinkanlah saya bicara apa adanya sebagai akademisian. Yang pertama, kita melihat bahwa kejadian tahun 2020 ini, kalau kita kilas balik, ini mungkin dugaan saya akan sama dengan tahun 1930 yang disebut dengan Great Depression, di mana pertumbuhan semua negara-negara menurun lambat, tenaga kerja pengangguran tinggi, dan pertumbuhan ekonomi rendah. Nah, masalahnya, kalau dulu lahirlah seorang pemikir, John Maynard Keynes, melahirkan makroekonomi.
Salah satu resep dari John Maynard Keynes adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah, yaitu APBN, memberikan stimulan-stimulan. Nah, sekarang kita kondisinya berbeda, krisisnya dimulai dari karena ada wabah, dan kita sekarang ini semuanya melakukan semacam shadow boxing. Kita melawang sesuatu yang kita tidak lihat, gitu ya. Kita hanya ingin mengeles, dan kita melakukan bekerja di rumah, tidak ada pergerakan di luar. Kita harapkan itu dengan penggunaan ilmu statistika bahwa kita berharap bahwa penularan itu akan turun. Tapi kalau melihat kondisi di Indonesia sekarang, pergerakannya masih terjadi dan sulit sekali kita membuat pergerakan ini menjadi rendah. Ini menurut hemat saya akan panjang karena sumber yang membuat orang kena COVID itu manusia. Jadi kalau kontak-kontak itu masih, dan kita lihat cenderung Surabaya meningkat terus, Medan juga meningkat terus. Saya juga ada dapat kabar misalnya dari Medan, orang-orang di Medan sulit diatur, dan mereka malah melawan kepada polisi, pada aparat. Jadi kalau saya tidak terlalu optimistik bahwa COVID ini berhenti atau berkurang secara drastis dalam waktu yang singkat. Itu pandangan saya. Walaupun saya secara pribadi berharap Juni dan Juli itu mereda. Tapi kalau melihat kondisi sekarang sulit mereda. Nah, oleh karena itu risiko terbesar ya COVID inilah yang mempengaruhinya. Ya, mempengaruhi tadi sudah disampaikan secara runut risiko-risiko apa yang disampaikan oleh Pak Fani, sehingga kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh sektor perbankan itu cukup jelas, langkah-langkah yang dilakukan oleh perbankan. Nah, masalahnya yang sekarang terjadi adalah pemerintah yang meminta para usaha atau kita ini tidak boleh beraktivitas secara ekonomi. Jadi pemerintah yang meminta untuk mengurangi. Nah, bagi orang-orang tertentu ini sangat berat. Jadi ini resikonya harus kembali kepada pemerintah, karena pemerintah yang minta, maka pemerintah juga harus menanggung resikonya sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang, kita bicara secara makro dulu, bahwa saya mendengar pemerintah akan memberikan subsidi kepada UMKM melalui bank. Kalau untuk di konvensional, subsidi yang biasa dilakukan biasanya adalah pengurangan atau menurunkan tingkat suku bunga atau nilai bunganya yang diturunkan karena dibayar oleh pemerintah. Saya belum mendengar apa usulan dari pihak bank-bank syariah, apa yang diminta subsidinya, agar tadi stimulan bisa berjalan. Ini salah satu pertanyaan kepada Pak Fani, kira-kira apa? Dan kalau kita lihat tadi dari uraian Pak Fani, untuk menjaga dana pihak ketiga masih ada, perbankan akan menggunakan profit equalization reserve atau income smoothing. Ini semuanya akan menurunkan profit dari perbankan. Dan juga kalau kita lihat sekarang relaksasi yang diminta oleh bank-bank ya atau multi finance itu juga adalah diperpanjangnya kalau dia akad murabaha yang tadinya 5 tahun jadi 8 tahun atau 10 tahun. Karena tidak boleh ada tambahan, kalau tambahan riba kan. Ini akan menurunkan profit juga dari perbankan syariah. Nah, oleh karena itu memang ini jadi TikTok. Ya. UMKM berat, ya bank juga berat. Jadi sama-sama berat. Oleh karena itu beberapa teman mengatakan ya di akhir tahun ini pilihan yang paling bagus bank-bank plat merah seperti BSM ini, walaupun tadi dibilang bank swasta tapi milik plat merah, milik BUMN, harus berpikir-pikir untuk merger, untuk bergabung. Karena apa? Karena ini tergerus terus nanti modalnya, karena ujung-ujungnya di modal. Nah, oleh karena itu, secara singkat karena waktunya sudah mendekati lewat, saya ingin kembali kepada Pak Hardiansyah, bisa tunjukkan slide yang saya buat, di mana Saudara Wiwin yang membuatnya. Ini kedudukan Bank BSM pada tahun 2014 dari segi Kamel dan risk base. Ini saya buat benchmarknya 2014 lah. Kalau 2014 ini saya lihat, kalau 2018-19 saya lihat sudah bagus sekali Bank Syariah Mandiri ya. Tapi saya mau lihat sebagai benchmarknya 2014 ya. Di 2014 ini kondisi NPM-nya tidak sehat
ROE-nya juga tidak sehat, BOPO-nya juga tidak sehat. Nah, saya melihat dalam waktu dekat ini kondisi 2014 akan kembali lagi dari BSM. BSM dengan susah payah 2018-2019 untuk memperbaiki kinerjanya, sudah sehat-sehat semua, tapi saya lihat bakal kembali. Dan yang lihat menjadi risiko profile itu NPF dan FDR. Memang FDR katanya tadi bisa turun, tapi justru nanti ROA dan ROE makin turun. Karena pendapatan dari bank syariah itu bila FDR tinggi. Dan FDR tinggi juga biasanya diikuti NPF yang tinggi. Nah, peluang NPF tinggi ini juga besar sekali dalam kondisi krisis seperti ini. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah di bank syariah yaitu BOPO. BOPO-nya selalu tinggi. Artinya di sini terjadi inefisiensi. Dan untuk BSM memang beruntung karena CAR-nya bagus. Tapi bank-bank syariah lain CAR-nya rendah. Nah, oleh karena itu saya melihat bank-bank kecil yang permodalannya jauh di bawah BSM, ini akan banyak mengalami masalah-masalah yang tadi pada akhirnya kepada masalah permodalan. Dan kita khawatir kalau ini bergelimpangan, mereka nanti diambil oleh pihak asing, bagian dari usaha pihak asing. Nah, oleh karena itu, kepada Pak Fani, saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak sudah secara step by step, sudah logis sekali yang dilakukan. Tapi yang jelas, kondisi sekarang ini adalah yang pasti adalah ketidakpastian. Gitu ya. Jadi memang susah diprediksi. Pertama, diprediksi kapan berhentinya ini, dan bisa lagi mulai wabah ini, karena kita saat itu tidak ada. Karena vaksin belum ditemukan, pengobatan yang betul-betul ampuh belum ditemukan, jadi hanya bisa menurunkan tingkat pandemi ini di beberapa negara dan juga di Indonesia. Oleh karena itu, saya melihat bahwa persoalan likuiditas akan muncul dalam waktu dekat, sementara pasar uang tadi, BI khususnya, di BI itu kan pasar uangnya terbatas sekali, tidak seperti di konvensional. Ada yang 9 bulan, ada 12 bulan, ada yang 1 hari, tapi yang 1 minggu, 3 minggu, dan 3 bulan nggak ada itu pasar uangnya gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa bank syariah tidak lagi bisa dikatakan bank yang tahan terhadap krisis. Justru saya khawatir bank syariah karena modalnya kecil, maka bank syariah yang duluan kolaps atau kita bilang bankrupt, walaupun kita tidak inginkan kata-kata itu. Nah, kembali kepada kegiatan nasional kita, adanya Kenex ini, adanya Wapres yang ingin memajukan ekonomi syariah, ini menjadi sirna semuanya nih, terhambat semua nih akibat adanya wabah ini. Senior-senior kita jadi berubah semua gitu ya. Nah, ini hal seperti ini tidak mudah menurut hemat saya, karena kita melihat UMKM yang ada itu sekarang dihentikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau mau berikan subsidi, bagaimana cara subsidinya? Ada anjuran dari mantan Menteri Perdagangan agar pemerintah mencetak uang. Kalau mencetak uang, inflasi akan cepat meningkat. Dan inilah yang mungkin bagaimana pemerintah memainkan stimulan ekonomi melalui APBN, di mana sekarang semua APBN diarahkan untuk menghadapi pandemi ini. Nah, ini hal-hal yang menurut hemat saya tidak mudah. Oleh karena itu, saya menyarankan, kalau masalah ekonomi kita tidak bisa atas secara ekonomi, maka gunakanlah social approach. Ya, makanya persatuan antara bank-bank syariah perlu digalakkan. Bangunlah social capital dengan para nasabah. Karena nasabah itu adalah bagian daripada bank sebenarnya. Karena dia menaruh uangnya di bank itu, dia adalah bagian dari bank. Nah, ini yang selama ini bank syariah tidak melihat nasabah itu sebagai bagian dari social capital. Nah, oleh karena itu, pendekatan kita sekarang tidak bisa hanya ekonomi, tapi harus pendekatan juga sosial ekonomi. Nah, dengan begitu, hal-hal yang secara ekonomi tidak bisa diatasi, akan kita bisa lakukan secara pendekatan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fani sudah cukup jelas. Hanya saja kita berhadapan dengan ketidakpastian, dan kita shadow boxing. Dan satu pertanyaan bagi saya, dan saya bukan kalau dapat pertanyaan dari ini bisa dijawab oleh Pak Fani, karena saya akan bertemu dengan OJK.
OJK akan bertanya nantinya, kira-kira subsidi seperti apa yang kalau pemerintah dan APBN-nya diberikan kepada UMKM atau kepada bank itu seperti apa bentuknya? Saya pikir itu yang saya sekali fokus bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini. Saya bisa langsung memberikan komentar. Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak Nadrat. Ya, luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda. Saya awali dari yang statement menjelang akhir tadi. Menurut Bapak itu sebetulnya lontaran pertanyaan saya di awal, apakah iya perbankan syariah akan tahan krisis gitu ya. Dan sayangnya mudah-mudahan nggak terjadi ya Pak ya, prediksinya justru perbankan syariah yang duluan gitu ya Pak ya. Ya, memang tadi bisa ya bisa tidak, bahwa yang pertama adalah jelas sekali Pak Bapak juga sampaikan bicara tentang permodalan ya Pak ya, permodalan. Ada yang berbeda penanganan krisis sekarang dengan yang sebelumnya, terutama dari regulasi. Diatur di, kalau nggak salah bagian dari Perpu yang diterjemahkan di kebijakan OJK, saat ini OJK bisa memaksa, itu jelas sekali, clear sekali, memaksa bank untuk melakukan merger, konsolidasi, diambil alih gitu ya, apabila dinilai tidak mampu mengantisipasi atau menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Dan itu juga sudah dilakukan assessment terhadap, termasuk juga terhadap LPS, kira-kira kemampuan LPS, karena bagaimanapun nanti ketika ada bank gagal, kalau tidak dilakukan merger, nanti akan berbalik ke LPS. Nah, LPS dengan aset 129 triliun itu perkiraannya bisa mengcover satu bank besar gitu ya, satu bank menengah dan 5 BPR, kira-kira seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu dibiarkan saja, bagaimana pelakunya, lu mau merger atau mau apa silakan. Sekarang OJK bisa memaksa gitu, seperti itu. Nah, betul juga bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan, secara teoritis likuiditas akan membaik karena pertumbuhan yang melambat. Tapi bisa juga sebaliknya, gitu kan, mengetat karena orang juga tadi satu dari sisi luar eksternal, korporasi, individu menarik dana dari perbankan. Dari sisi internalnya ada inflow yang terganggu akibat dari restrukturisasi, gitu ya, seperti itu. Juga ada beberapa hal yang nasabah itu lari ke instrumen yang lain. Nah, tadi ada gambaran menarik mengenai tingkat kesehatan dengan pendekatan Camel ya Pak ya. Camel. Ya, risk-based. Nah, seperti itu. Memang dulu kita sempat mengalami masa-masa terpuruk sama seperti siklus perekonomian. Kita pun menjalani bisnis naik turun, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Cuma memang tantangan sudah ada di depan mata nih, gitu kan, dengan COVID-19 ini. Sehingga karena dampak COVID ini yang tidak bisa diprediksi sampai kapan, kita melakukan assessment itu tidak sekali. Jadi setiap saat Pak, gitu ya. Setiap bulan, bukan setiap bulan, bahkan kita untuk restrukturisasi pun, gitu kan, ini dalam prakteknya. Itu hari per hari itu kita monitor progresnya sampai di mana. Kita tawarkan. Yang menariknya, saya nggak tahu ke depan seperti apa. Dari berapa banyak nasabah yang kita tawarkan, kenapa kita tawarkan? Karena menurut assessment kita, itu kemungkinan besar dia akan terdampak. Nah, ternyata yang dari sekian yang ditawarkan itu, yang mengajukan nggak sampai setengahnya, gitu kan. Nah, ini nggak tahu apakah memang merasa mereka cukup kuat, cukup mampu, ya nanti akan kita lihat. Gitu. Yang jelas, ini ketika ada relaksasi mengenai pengaturan restrukturisasi kredit, restrukturisasi pembiayaan, kita tidak berhenti sesaat hanya pada saat itu saja. Nah, mengenai relaksasi yang diminta, subsidi yang diminta, memang sejauh ini Pak dari industri belum ada yang secara khusus ya terkait dengan bagaimana
bisa mengcover pendapatan yang diprediksi akan turun. Tapi dari kami, dari industri adalah meminta regulasi yang bisa meminimalisir beban biaya. Contohnya apa gitu kan? Contohnya ini ada suatu yang ironis ya, ironis agak kontradiktif. Ketika misalnya pemerintah mendorong perbankan ya, bahkan ini tanpa diskusi, lakukan penundaan pembayaran kredit gitu ya, kira-kira seperti itu. Caranya adalah dengan restrukturisasi. Nah, ada regulasi peraturan ya, praktis di perbankan. Ketika kita melakukan restrukturisasi, gitu, maka pencadangannya harus lebih besar. Ini sesuatu yang kontradiktif. Satu, membantu program pemerintah, ya di samping juga nanti dampaknya terhadap bank. Tapi di sisi lain, dengan aksi tersebut, bank harus menambah beban. Ya, dalam hal ini beban CKPN. Nah, ini salah satu yang kita mintakan, Pak, ya, ya ke regulator nih. Bagaimana dalam kondisi khusus, bagaimanapun dalam kondisi khusus biasanya memungkinkan ada relaksasi terhadap suatu kebijakan, seperti itu. Nah, ini yang secara konkret yang sudah kita mintakan. Nah, kemudian sebagai gambaran tadi balik lagi ke awal bahwa bisa jadi perbankan syariah yang terkena duluan justru gitu kan, sehingga kesan bank syariah yang paling tahan krisis itu udah nggak ada lagi. Sedikit gambaran aja gitu kan. Memang dibandingkan dengan konvensional, kita belum sebaik mereka, Pak. Nah, hanya indikator perbaikan itu sebelum dampak COVID-19 itu sudah terlihat. Contoh, tadi BOPO. BOPO itu di 2016 di industri itu 93% untuk industri, bukan untuk BSM, 93%. Ya. Di 2019 itu sudah turun menjadi 81%. Ya. Kemudian dari sisi NPF di 2016 perbankan syariah itu 4,27%. Di akhir Desember 2019 sudah turun menjadi 3,21%. Ya, di saat kita sedang membaik, ya, ini ada tantangan baru nih, gitu kan? Ada tantangan baru yang memang saya rasa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh perbankan, oleh pelaku industri. Tadi di akhir saya katakan, ya ini merupakan tantangan yang memerlukan dukungan dari semua stakeholder. Nah, tadi juga di akhir itu saya sampaikan persis kira-kira yang menjadi mention Bapak, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder. Contoh saja misalnya, kita dikejutkan dengan statement dari pemerintah yang tiba-tiba menetapkan semua kredit itu dilakukan penundaan gitu kan. Nah, kita masyarakat nggak salah ketika datang beramai-ramai gitu kan, langsung menuntut, saya nggak akan bayar loh. Kalau misalnya bank tetap nagih, itu berarti menentang peraturan pemerintah gitu kan Pak, kira-kira seperti itu. Nah, itu cukup kaget, meskipun pada akhirnya itu kan diluruskan, itu dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing bank gitu kan. Prinsipnya kita tetap harus membantu mereka Pak, karena ini akan berdampak kepada kinerja bank seperti itu. Nah, sampai saat ini baru yang sifatnya bagaimana bisa meminimalisir biaya Pak yang kita ajukan, policy-policy yang seperti itu. Kalau untuk likuiditas kemarin ada pelonggaran likuiditas dengan penurunan kewajiban GWM, rasio intermediasi, itu ada tambahan likuiditas terhadap perbankan kira-kira 171 triliun gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup memadai, tapi sekali lagi gitu kan, kita selalu siapkan skenario yang terburuk. Tadi bahwa sekarang sudah tidak ada lagi skenario yang ringan, yang ada adalah berat dan sangat berat. Kemudian tadi juga disinggung mengenai PR ya Pak ya. Ini kaitannya bagaimana kita menjaga keseimbangan agar deposan happy, tapi kita juga tetap happy.
Memang sih dalam prakteknya, ya, secara fatwa sudah dimungkinkan. Dalam prakteknya kita belum melaksanakan, Pak, PR ini, karena ternyata tidak mudah juga. Ada dua sisi di sini, gitu kan. Di sisi, terutama di sisi nasabahnya, belum tentu mereka bisa memahami, bisa mengerti. Apalagi misalnya ketika tahu, oh ada sebagian, gitu kan, yang harusnya didistribusikan, ditahan dulu. Nah, ini sebetulnya efeknya terhadap para deposan jangka pendek, ya, yang jangka pendek terutama, karena mereka tidak akan menikmati yang sebetulnya sudah menjadi haknya di awal seperti itu. Jadi karena ini belum dipraktekkan, apa yang dilakukan saat ini memang bank lebih banyak tanda kutip berkorban. Jadi menyisihkan keuntungan yang menjadi bagian bank kita berikan untuk deposan. Paling tidak itu praktek yang dilakukan di BSM seperti itu. Cuma memang setahu saya konsep PR ini belum berjalan karena teknisnya seperti apa juga belum ada. Ini sempat berubah-ubah kan, Pak? Mungkin Bapak lebih tahu bagaimana cadangan itu dibentuk dari yang tadinya setelah bagi hasil, kemudian berubah menjadi sebelum dibagi hasil. Karena ini kan yang problem buat para deposan. Ya. Mungkin itu Pak Nadrat barangkali tidak semua terjawab, tapi insya Allah dalam kesempatan lain saya mungkin akan sampaikan lebih luas lagi, Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Silakan Bu Rini. Yes, Pak Fani, itu berarti sebetulnya kebijakan tentang PRT itu belum ada ya Pak? Karena kita kalau dari gini, kita kan regulatornya adalah OJK ya Bu ya. Iya. OJK, kemudian juga dari BI, tapi BI khusus untuk sistem pembayaran dan likuiditas. Ya. Kalau dari OJK belum ada Bu, teknisnya seperti apa. Tadi yang ada, yang bisa kita jadikan rujukan itu adalah Fatwa DSN nomor 87 mengenai perataan penghasilan. Ya. Tapi itu belum dipraktekkan karena di situ harus ada izin dari nasabah. Nah, kendalanya nasabah itu kan tidak satu. Ya. Bagaimana kita menentukan, gitu kan? Kita akan praktekkan PR atau enggak? Masalah itu tadi. Nasabahnya di BSM sendiri itu sudah 7 juta nasabah gitu kan. Belum tentu semuanya sepakat sehingga itu relatif lebih sulit untuk dilaksanakan. Lain halnya kalau itu sudah menjadi fatwa atau regulasi bahwa itu harus bikin PR. Kalau sekarang kan masih pilihan, dapat membuat cadangan seperti itu. Itu Bu Rini. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain Pak, tapi sebagian tadi sudah dijawab sama Pak Nadra tadi ya. Berarti sebetulnya berdasarkan pengalaman bisa dikatakan bank syariah ini tidak tahan krisis sebenarnya ya Pak, dengan kondisi relatif modal lebih kecil dibanding bank konvensional kan? Mungkin bahasanya bukan tidak tahan krisis ya, cuma lebih rentan. Lebih rentan ya. Sedikit Bu Rini, tadi Pak Fani, saya ingin mendalami soal likuiditas nih Pak Fani. Kan bank syariah puas ya, pasar uang antar bank syariah. Sementara bank syariah juga dihadapkan pada terbatasnya sumber pendanaan syariah. Iya. Ujung-ujungnya kalau antar bank syariah ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan antar bank syariah kan ke Bank Indonesia juga. Betul. Ketika Bank Indonesia apakah sumber dana syariahnya memadai ataukah nanti ujung-ujungnya diambilkan dari konvensional nih ketika likuiditas saat ini saya rasa besar sekali yang harus dialokasikan untuk bank-bank dan juga termasuk bank syariah. Iya. Betul itu yang tadi saya sempat sampaikan, ini untuk likuiditas ini tantangan tersendiri buat perbankan karena dua hal. Satu memang dari sisi pelaku yang terbatas, kedua dari sisi instrumen. Nah, alhamdulillah kalau sekarang sih sudah lebih banyak instrumennya, yang termasuk yang kemarin salah satu kebijakan dari Bank Indonesia, saya lupa namanya, yang mewajibkan perbankan itu termasuk syariah
menambah cadangan likuiditasnya dalam bentuk surat berharga yang bisa direpokan ke Bank Indonesia. Jadi sekarang yang bisa dilakukan adalah dengan merepokan ke Bank Indonesia di samping fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia. Iya, Bu, seperti itu. Dan sudah ada fatwanya tentang repo syariah ya? Ya, seperti itu. Jadi memang sekarang kalau kita mengharap dari sesama pelaku bank syariah belum terlalu besar. Jadi tumpuannya memang masih ke semua terdampak ya, Pak. Betul, Ya. Seperti itu. Nah, ini Saya juga ada pertanyaan. nggak sempat buka chat, barangkali ada yang sudah dicatat ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Isma ini Pak, mengenai CAR-nya gimana di masa COVID ini? Strategi menjaga CAR. Menjaga CAR, oke, baik. Jadi kalau tadi prediksinya tadi dengan asumsi-asumsi ya, dengan asumsi-asumsi akan ada pelambatan kredit, kemudian bermasalahnya meningkat, itu otomatis profitabilitas yang menjadi salah satu unsur CAR berkurang, sehingga CAR-nya pun menjadi berkurang. Nah, strateginya memang kalau yang konvensional, kalau dari perbankannya sendiri, yang paling konvensional adalah minta modal. Masalahnya, apa iya pemilik modal dalam kondisi sekarang akan begitu saja menambah modal? Yang kedua pilihannya melakukan IPO. Ini juga waktu yang tidak tepat untuk melakukan IPO. Sehingga kalau dari sisi permodalan itu lebih sulit dilakukan, kecuali bank-bank itu sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nandra, dengan kesadaran sendiri, dengan sukarela melakukan konsolidasi. Dalam hal ini adalah merger, gitu kan, kira-kira seperti itu kalau dari sisi permodalan. Nah, tetapi CAR itu sendiri itu kan bukan hanya dari sisi modal, tapi dari sisi ATMR, ya, aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, jadi strateginya adalah ketika kita masih berekspansi ada dua untuk menjaga CAR. Satu, ini saya bicara dari ATMR, kita tidak melakukan ekspansi. Ya, tidak melakukan ekspansi artinya untuk menjaga ATMR-nya ya tidak bertambah besar sehingga CAR-nya tidak turun lah. Kalaupun turun relatif kecil. Jadi satu tuh, tidak melakukan ekspansi. Tapi memang ini sesuatu yang sulit kalau kita tidak ekspansi, dari mana kita bisa mengenerate revenue selain dari yang sudah ada di perut. Yang ada di perut sendiri ada tantangan dengan aksi restrukturisasi sudah semakin berkurang. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita ekspansi tetap untuk menjaga kontinuitas pendapatan, tetapi terhadap tadi disebutkan terhadap sektor-sektor tertentu dengan sangat ketat. Misalnya, gitu kan? Misalnya itu terhadap nasabah konsumer yang memang berbasis payroll yang bisa kita amankan, kira-kira seperti itu. Ini cara konvensional ketika kita bicara mengenerate dari ekspansi pembiayaan. Nah, strategi yang sekarang itu ya dan juga ini yang patut yang paling memungkinkan adalah dengan penambahan income dari fee base. Fee base-nya dari mana? Dengan COVID-19 ini, maka perbankan didorong untuk meningkatkan, ya, mempercepat transformasi layanan digital, Bu. Jadi dari situ yang bisa kita lakukan, gitu kan. Nah, seperti yang dilakukan BSM, kita pun sudah mendorong, ya, nasabah untuk bertransaksi digital. Ini hampir tiap hari, gitu kan. Kita sosialisasikan. Selain dari memang untuk meminimalisir risiko operasional, untuk mengurangi interaksi nasabah datang ke cabang, gitu kan. Nah, kita juga dapat sisi lain ya dari transaksi digital ini. Jadi ini sudah menjadi pilihan dan rasanya ini menjadi keniscayaan, gitu kan. Ini momennya tepat sekali untuk bertransformasi, mengakselerasi layanan digital. Seperti itu. Nah, memang dari situ yang untuk meningkatkan atau minimal menjaga CAR kita, di samping tentunya menjaga kualitas pembiayaannya agar tidak terkena beban pencadangan tambahan. Ya.
ke Pak Nada, tadi juga ada pertanyaan bagaimana strategi UMKM ini menghadapi dampak dari COVID ini, Pak. Ya, yang menjadi persoalan dari UMKM sekarang ini kan soal berproduksi kan tidak ada yang membeli kan. Nah, kalau mau membeli itu dicarilah sektor apa yang bisa merubah shift ke bidang lain kan tidak mudah bagi UMKM tertentu. Ya. Jadi memang UMKM sekarang kan UMKM kita ini boleh katakan lebih banyak sektor informal, bukan sektor formal. Ya, yang memang tenaga profesionalnya bisa dengan mudah beradaptasi. Ya. Jadi mereka lebih banyak ya sulit untuk berpindah secara cepat sesuai dengan pasar. Nah, dan juga kita tahu UMKM kita tuh kan tidak menggunakan teknologi, masih sekadar adanya. Nah, oleh karena itu dengan sekarang fintech ini dan perkembangan teknologi online, banyak UMKM tidak bisa menyesuaikan diri untuk ke arah itu. Nah, itu juga dengan tadi Bank Syariah sekarang mengembangkan fintech-nya. Nah, itu kan juga investasinya nggak murah gitu kan, mahal ya. Ini memang kesulitan di Bank Syariah adalah tidak mempunyai sistem teknologi yang canggih gitu ya, sehingga nggak menjangkau tadi yang disebut oleh Pak Fani ya. Jadi berharap dengan cabang-cabang yang ada, cabang-cabang ada juga terbatas. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya memang yang sekarang kita harus kembangkan, dan bank juga bisa membantu bekerjasama dengan BAS dan lain, yang social fund itu kita kembangkan untuk UMKM. Dan bisnisnya adalah bisnis community, tidak lagi bisnis di pasar seperti pasar becek begitu. Jadi dia harus memilih komunitas gitu ya. Itu yang bukan bisa UMKM bisa bertahan gitu. Tapi kalau dia masih berpikir mindsetnya seperti kemarin dia melakukan bisnis, sekarang dia harus seperti itu, ya dia akan gulung tikar. Maka penyesuaian harus dilakukan. Dan menyesuaikan itu ya harus dibantu oleh tadi lembaga-lembaga, termasuklah perguruan tinggi harus membantunya, mengempowernya, dan lembaga-lembaga sosial fund tadi kayak Basnas dan Wakaf, dan juga lembaga UPSZ atau LAS yang ada di bank-bank syariah, menurut hemat saya itu bisa membantu untuk caranya. Jadi pendekatan social approach menurut hemat saya itu penting dalam rangka juga mengembangkan social capital. Dan juga membuat kluster-kluster UMKM agar dia bisa bekerja sama satu dengan lain. Jadi kalau dia jualan sesuatu yang bahan bakunya ada di produksi UMKM lain, dia didekatkan gitu, supaya dia bahan bakunya tuh ada dari UMKM lain gitu. Jadi dibuat klasternya. Saya pikir itu harus ditangani oleh Pemda yang mungkin lebih memahami UMKM di daerah. Tapi selama ini kesulitannya adalah kita nggak punya data. Jadi saya sudah mencoba dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, ormas-ormas untuk bisa membantu ini UMKM. Kesulitan di data. Kita nggak punya data. Itu mungkin. Ya. Ya. Apa? Mungkin selanjutnya kami persilahkan ke Pak Ahmad Ivan untuk langsung bertanya. Pak Ahmad Ivan masih ada? Dari yang lain ada pertanyaan? Halo, Pak Ahmad? Bu, dari saya Ya. boleh Bu? Oh ya. Boleh Bu? Ya, silakan Pak. Pak Fani, Iya. sore Pak. Saya ingin tanya Pak, kan ada risiko likuiditas di mana dana pihak ketiga, nasabah atau deposit akan menarik. Kondisi sekarang sampai dua bulan ke depan makin tinggi. Perhitungan saya 2 bulan ke depan orang akan menarik uang cukup banyak. Apa langkah yang akan dilakukan oleh BSM agar penarikan itu semakin berkurang, tidak cepat gitu loh? Apakah ada insentif khusus sehingga orang tetap mau menahan, kalau ditarik pun jangan banyak gitu loh? Karena melihat kondisi mereka, pendapatan mereka juga berkurang, pasti mereka akan narik tabungan. Kemudian juga mereka ada prinsip cash lebih baik. Apa langkah-langkah SM supaya penarikan itu tidak lebih cepat sehingga tetap bertahan ke likuiditas dari BSM sendiri. Terus kedua, dari selama ini pembiayaan Pak dari 4-5 akad tadi yang paling banyak di aspek murabahah, mudarabah atau musyarakah.
prospek mudharabah yang paling baik, risikonya itu makin tinggi. Apa yang Bapak dapat pelajari dari kasus ini untuk ke depan hari dalam memberi pembiayaan kepada nasabah, kepada orang-orang yang memerlukan dana ke BSM? Dan Pak, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Isman. Langsung saja. Jadi yang pertama ya mengenai antisipasi terhadap penarikan dana ya Pak ya, penarikan dana. Ini mungkin case-nya udah langsung spesifik ke BSM ya, karena kalau bicara industri kita nggak tahu di masing-masing banknya seperti apa. Nah, yang jelas tadi konsep PR itu ya Pak ya, yang coba kita adopsi dengan bentuk yang lain, dan itu yang kita lakukan. Jadi memang kalau di BSM sendiri kita akan menyisihkan, ini kejadiannya persis ketika BSM pertama kali berdiri. Jadi waktu pertama kali berdiri kita nasabah masih terbatas, ya, nasabah yang bisa memberikan return kepada BSM terbatas, sehingga return kita kepada para deposan pun terbatas, belum bisa bersaing. Nah, yang kita lakukan pada saat itu adalah memberikan bonus yang diambil dari haknya bank, bagiannya bank. Nah, kondisi sekarang itu juga menjadi salah satu opsi, ya. Meskipun, alhamdulillah, kalau untuk case BSM, mungkin Pak Isman bisa lihat, ya, bisa akses kalau ke OJK atau di laporan keuangan publikasi. Untuk likuiditas, insya Allah kita saat ini, paling tidak saat ini sangat berlebih. Ini bisa ditunjukkan dari FDR kita yang memang masih di bawah 80%. Cuma ada efek negatifnya seperti yang disampaikan Pak Nadrat, gitu kan. Dari sisi return kita menjadi tidak optimal. Nah, optimalisasinya dilakukan kemana ya? Kita melalui penempatan di Bank Indonesia surat-surat berharga. Nah, balik lagi apa yang dilakukan oleh oleh perbankan, termasuk dalam hal ini BSM, saya rasa kembali kepada karakteristiknya ketika bicara risiko likuiditas yang diakibatkan oleh imbal hasil, maka yang bisa dilakukan itu adalah menahan agar tingkat imbal hasil yang kita berikan sesuai dengan pasar, sesuai dengan ekspektasinya. Nah, ini sebetulnya tergantung lagi pada struktur pendanaan di masing-masing banknya. Yang sensitif itu kan biasanya yang besar, yang non-core deposit, yang corporate, nasabah prioritas. Kalau yang retail itu relatif tidak terpengaruh, dan ini bisa dilihat dari core balance kita ya. Core balance kita itu di atas 95%, artinya cenderung stabil. Nah, salah satu yang unik juga gitu kan, yang unik juga di perbankan syariah, saya bandingkan antara BSM dengan Bank Mandiri misalnya. Ketika mau lebaran, itu nasabah bank konvensional biasanya memang penarikan banyak gitu kan, dan itu tidak kembali. Makanya penyediaan ATM, uang ATM di bank konvensional itu berkali lipat dibandingkan syariah. Nah, kalau syariah itu diproyeksi cash flow-nya itu selalu akan ada, paling tidak di BSM, akan ada penambahan proyeksi penarikan besar-besaran menjelang lebaran, tapi setelah itu diproyeksikan akan kembali lagi sebagian, meskipun nggak seluruhnya. Nah, itu salah satu yang berbeda. Nah, sekali lagi, ketika bicara antisipasi, kita harus memahami dulu karakteristik dari nasabahnya. Ada cara yang paling mudah memang dengan memberikan nisbah khusus, gitu kan, nisbah khusus. Ada juga yang memang secara pendekatan personal. Jadi dia dari sisi kenyamanan. Nah, memang yang paling mungkin ya, yang optimal dilakukan hanya dua itu. Bagaimana kita menjaga personality dengan para nasabah, gitu kan. Karena banyak juga, meskipun tadi saya katakan, banyak yang rasionalis, tetapi yang loyalis pun banyak ya. Dia tidak memperhatikan berapa imbal hasil yang diterima, tetapi dia nyaman dengan pelayanan. Makanya ini berlaku untuk semua ketika pelayanan menjadi unsur penting untuk meretain nasabah. Termasuk pelayanan di sini bagaimana bisa memberikan sesuatu layanan
yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Apa itu? Layanan digital tadi gitu kan. Jadi sudah mutlak peningkatan layanan di digital. Itu Pak Isman ya. Yang kedua mengenai akad ya, penggunaan akad. Ya, di perbankan syariah termasuk di BSM sampai saat ini penggunaan akad yang paling banyak itu adalah murabahah. Untuk cash BSM sendiri itu murabahanya itu 52%. Bagaimana dengan mudharabah? Mudharabah porsinya kecil, hanya 1%, musyarakah masih 30%-an. Ini juga menjadi sebuah ironi ketika bicara penggunaan akad. Karena dalam bayangan masyarakat awam, masyarakat banyak mungkin, ketika bicara bank syariah adalah bagi hasil gitu kan, sepakat gitu kan, maka pembiayaan pun harus berbagi hasil. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun yang terbesar itu pembiayaannya adalah di murabahah. Bukan berarti tidak syariah gitu kan. Ini kan disesuaikan dengan strukturnya sendiri gitu kan. Murabahah yaitu bagian dari produknya syariah. Nah, terus bagaimana? Kenapa musyarakah ini kok porsinya nggak banyak, nggak sampai 50%? Di sini ada dua gitu kan. Ada dua tantangannya gitu kan. Pertama dari sisi perbankan itu sendiri, yang kedua dari nasabah gitu kan. Nasabahnya sendiri. Satu, secara karakteristik dari sisi bank, pembiayaan berbasis bagi hasil, risikonya relatif lebih tinggi. Risikonya relatif lebih tinggi. Padahal kita maunya bermain atau berbisnis yang risikonya bisa kita manage ya, syukur-syukur bisa dapat risiko yang rendah. Dari sisi perbankan juga, itu satu dari sisi implementasinya. Dari sisi regulasinya, itu pun tidak mendukung. Apa contohnya tidak mendukung? Ternyata ketika kita membiayai nasabah dengan akad bagi hasil, apakah itu musyarakah dan mudharabah, itu peraturan mengenai kualitas asetnya itu jauh lebih ketat, bahkan bisa merugikan nasabah gitu kan. Kadang-kadang nyerempet kita dibawa lagi ke konvensional. Karena di situ penetapan kualitas aset dikaitkan dengan jumlah nominal, bukan nisbah. Dikaitkan dengan jumlah nominal. Kita harus membuat proyeksi. Ini sisi teknisnya nih, sisi teknisnya. Jadi ketika kita berakad, berjalan, kita harus bisa memproyeksikan bulan depan atau 3 bulan lagi, nasabah harus berbagi hasil berapa rupiah gitu ya. Kalau katakanlah kita awalnya proyeksikan 100 ya, tapi karena pendapatan turun, otomatis kalau mengacu pada nisbah yang dibagi hasilkan ke bank juga akan turun. Secara nisbah, secara akad tidak ada yang dilanggar oleh nasabah, tetapi secara aturan ya, aturan mengenai kualitas aset itu menjadi downgrade. Ketika downgrade, bank harus membuat pencadangan. Ini yang mengakibatkan bank juga berpikir ketika harus berpikirnya artinya lebih panjang lagi, lebih ketat lagi ketika akan bermusyarakah atau bermudharabah. Kedua, dari sisi nasabahnya sendiri, kita pernah punya praktek ya. Karena ini bagi hasil adalah sesuatu yang wajar ketika bank menempatkan orangnya untuk ikut di bisnis ya, bahasa ininya mandorinnya lah, ngawasinnya. Nah, di sini ada resistensi dari nasabah gitu kan. Seolah-olah ada intervensi dari pihak lain. Nah, sehingga nasabah pun lebih memilih kalau bisa jangan pakai model yang seperti ini deh. Setiap bulan harus diverifikasi gitu kan, yang menjadi objek bagi hasilnya apakah sesuai, apakah sudah benar atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu, bukan sekali lagi bukannya kita tidak mau berbagi hasil, ternyata tantangannya masih lumayan gitu kan ya. Siapa tahu dalam beberapa waktu ke depan, mungkin nanti juga dari Pak Nadrat melalui DSN-nya, termasuk juga dari regulasi kita gitu kan, itu mengenai pengaturan yang agak-agak ini, kalau menurut saya sih, kita dibawa lagi ke pola konvensional ketika harus melihat rupiah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Itu Pak Isman.
Mungkin cukup ya Pak Fani ya, karena keterbatasan waktu. Ada beberapa yang bisa kami simpulkan. Tadi sebetulnya banyak banget kesimpulannya nih Pak. Yang pertama ya, strateginya ada banyak sih tadi yang udah jelaskan juga di PPT ya. Cuma yang kabar bagusnya kalau yang saya tangkap tadi adalah BSM selama ini belum sejauh ini belum ada kesulitan likuiditas ya Pak, karena FDR-nya masih tinggi gitu. Cuma tadi kalau untuk menjaga harus melakukan ekspansi itu juga mesti hati-hati sekarang. Betul. Ya. Kemudian kalau dari Pak Nadra tadi saatnya ini kita mengandalkan social fund, kemudian UKM-UKM ataupun yang lain itu juga harus merubah mindset bisnis. Tadi dari BSM sendiri itu juga sudah sangat menggalakkan sekarang yang namanya mobile banking ya Pak, karena itu merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan fee-based income. Terima kasih nih Pak Nadra dan Pak Fani yang sudah berdiskusi dengan kita hari ini, share pengalaman, share ilmu. Tapi penutupnya kami kembalikan ke Bu Uis selaku Kaprodi S3 Perbankan Syariah. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Fani, Pak Nadrat. Mudah-mudahan tidak bosan Pak Fani untuk bisa berdiskusi. Kelihatannya ya kawan-kawan senang sekali karena bisa mendalami masalah yang memang betul-betul saat ini sedang dihadapi ya. Memang resiko daripada bank syariah dan juga resiko bisnis di industri syariah. Tentu nanti yang kita ingin tunggu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah ini juga bisa simultan, sinkron dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bank-bank syariah juga dengan para klien-kliennya dan seterusnya. Nah, di sini kita betul-betul mengembalikan bahwa sistem syariah adalah risk sharing, bukan hanya loss sharing, tetapi bagaimana risiko itu bisa berbagi. Dan jauh sebelum risiko itu terjadi, tentu yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana pencegahan. Disitulah dibutuhkan adanya manajemen risiko yang perlu ditanamkan sejak awal di perbankan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para audiens semua. Terima kasih atas kehadirannya melalui virtual. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kepada tema-tema yang lain pada waktu berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uis, Pak Nadra. Pak Mohon maaf buat para penanya yang nggak sejauh. Izin Pak Fani, bisa nanti diminta nomor kontaknya Pak Fani? Boleh, mangga Pak. Saya nanti kita ke panitia. Iya, siap. Makasih. Ya. Mohon izin pamit Bu Uis, Pak Nadra, Bu Rini. Ya, makasih.